Sahabat Selebas, selamat siang. Selamat jumpa kembali di program Selebas Back to Back Kids siang hari ini untuk 25 Agustus 2020. Dan kalau udah dikasih tahu tadi oleh penyiar sebelumnya di segmen sebelumnya, Sahabat Selebas, di siang hari ini kita bakalan ada talk show bersama Pegadaian Gorontalo. Pasti Sahabat Selebas sudah sangat tidak asing dengan Pak Tian. Saya sapa dulu beliau. Halo Pak Tian. Halo. Selamat siang. Panas ya, Gorontalo panas banget. Tapi Pak Tian gak hanya sendiri di siang hari ini, karena sudah ada temennya nih, ada Mbak Betty ya. Yes. Ya, saya sebut apa ya, kakak atau apa? Betty aja. Boleh Betty aja. Betty aja, biar kita terkesan lebih muda gitu ya, Sahabat Selebas ya. Jadi ada Tian dan juga Betty. Kita hari ini ada yang namanya Gold Talks ya. Dan tentunya Sahabat Selebas juga bisa bergabung di 081354855101. That's the number, jangan lupa, karena kita bakalan ada yang namanya quiz ya. Jadi Sahabat Selebas bisa menyimak Gold Talks hari ini. Seperti tema kita, Gold Talks berarti bling bling, berarti ada apa namanya, ada ya indikasi-indikasi emas gitulah ya. Jadi kalau Sahabat Selebas mungkin sangat-sangat begitu familiar dengan yang namanya Pegadaian, pasti sangat berhubungan dengan yang namanya emas. Dan sekarang ini produk investasi yang berhubungan dengan emas ini lagi naik-naiknya gitu. Nah, langsung ke Pak Tian, kira-kira apa nih ya yang perlu dipahami sebelum misalnya kalau misalnya kita pengen berinvestasi emas gitu. Oke, baik. Ketika kita berbicara emas, tentunya kita tahu dulu emas ini apa. Nah, emas itu merupakan salah satu instrumen investasi, termasuk investasi yang non finansial dan investasi pertumbuhan. Ya, investasi pertumbuhan seperti apa? Artinya yang untung ruginya itu adalah ketika dari harga dulu kita beli dan sekarang berapa harga yang kita mau jual kembali. Nah, itulah yang termasuk dengan jenis investasi yang dalam hal ini pertumbuhan, investasi pertumbuhan dan non finansial, seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Pegadaian punya yang namanya atau memberikan penawaran ataupun offer mengenai investasi emas, kira-kira bisa dijelaskan oleh Tian kepada Sobat Selebas semuanya seperti apa aja atau apa aja jenis-jenis investasi emas di Pegadaian? Jenis-jenis investasi emas. Kalau kita berbicara jenis investasi emas, itu di masyarakat ada 3 jenis investasi emas. Bukan ke Pegadaian ya, bukan investasi emas Pegadaian, tapi 3 jenis investasi emas yang ada di masyarakat pada saat ini. Itu yang pertama, investasi emas dalam bentuk saham. Itu ada. Jadi ketika seseorang ingin membeli saham, tapi perusahaan sahamnya itu dari perusahaan pertambangan emas atau perusahaan yang bergerak di bidang penjualan emas. Contohnya PT Antam. Nah, ketika ada orang yang ingin membeli saham dari PT Antam, itu juga termasuk dalam satu jenis investasi emas. Yang kedua ada jenis investasi emas bursa berjangka. Jadi emas yang diperniagakan itu setiap hari ada untung ruginya kan. Nah, itu juga termasuk dalam jenis investasi emas. Nah, yang ketiga ini adalah jenis investasi emas fisik. Nah, emas fisik itu seperti apa? Emas yang dipegang dan dikuasai. Nah, inilah yang jadi jenis investasi emas yang ada di Pegadaian, yaitu emas fisik. Saya tidak akan menjelaskan jenis investasi emas seperti saham dan bursa berjangka, karena itu bukan bukan pengetahuan saya, bukan bidang saya. Tapi ketika kita berbicara emas fisik yang ada di Pegadaian, itu mungkin yang akan kita kupas tuntas jenis investasi seperti ini. Seperti itu. Jadi Sobat Selebas mungkin sudah begitu paham ya, karena sekali lagi investasi emas ini banyak gitu ya. Jadi ada tadi bursa berjangka, juga saham ya, kemudian ada yang namanya investasi fisik ya. Jadi emas yang kita punya gitu, yang kita kuasai, kemudian kita investasikan gitu ya. Nah, kalau misalnya ketika kita menginvestasikan, let's say saya menginvestasikan emas milik saya ke Pegadaian, itu prosedurnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, baik Pak. Untuk jenis investasi emas yang di Pegadaian itu ada dua jenis. Ada investasi, kita bicara emas fisik ya. Ada emas batangan dan emas perhiasan. Nah, nilai emas juga itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Kenapa bisa emas nilainya rendah atau tinggi? Itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kadarnya dan beratnya.
Nah, jadi kalau harga emas itu tergantung dari kadar berapa dan berapa beratnya. Itu mempengaruhi, itu yang menentukan nilai dari harga emas itu sendiri. Jadi misalkan gini, emas batangan, kita berbicara emas batangan atau logam mulia. Itu tentunya emas batangan atau logam mulia itu mempunyai kadar 99,9% atau 24 karat. Nah, tentunya harganya tentu lebih mahal karena bisa menjadi bahan baku untuk produksi lainnya. Yang kedua, kita berbicara dengan emas perhiasan. Nah, tadi emas batangan dan sekarang emas perhiasan. Nah, emas perhiasan seperti apa? Emas perhiasan itu bukan bersifat emas murni. Karena emas perhiasan itu, kalau kita ingin membuat perhiasan dari emas murni, itu sifat emas itu ketika kita buat perhiasan itu lembek. Jadi kalau emas perhiasan itu ketika mau dijadikan perhiasan harus dicampur dengan logam lainnya. Logam lainnya seperti apa? Misalkan tembaga atau perak. Makanya itu emas perhiasan itu bukan termasuk emas murni karena ada campuran logam lainnya. Itulah yang kalau kita mau buat perhiasan, nah faktor-faktor itulah yang supaya emas itu tidak gampang lembek. Faktor artinya memperkeras tekstur. Karena kalau kita bikin cincin dari emas murni itu kan tidak bisa. Dia akan lembek. Dia akan mudah berubah bentuk ketika kita emas murni, emas 24 karat atau emas 99 kadarnya 99% itu mau dijadikan perhiasan itu nggak bisa. Jadi dia akan mudah berubah bentuk atau apa nama istilahnya gampang lembek lah. Nah, makanya itu ada campuran-campuran logam lain ketika ingin kita membuat perhiasan. Contohnya ada campuran dari tembaga. Nah, campuran dari logam lain ini juga bisa merubah warna dari emas itu sendiri. Nah, contohnya tembaga itu ada berwarna merah, adalah berwarna merah warna dasarnya. Jadi ketika kita membuat emas dengan campuran lain dari logam mulia logam tembaga tadi, jadi warna kuningnya itu akan jadi kemerah-merahan. Nah, beda juga dengan ketika kita campur lagi emas dengan perak. Perak kan berwarna putih. Jadi ketika dicampur itu antara emas dengan logam perak tadi, jadi emasnya akan agak lebih mudah sedikit, lebih mudah. Nah, itulah yang seperti saya jelaskan tadi, harga emas itu tergantung dari dua faktor, yaitu adalah kadar dan beratnya. Semakin murni, semakin tinggi kadarnya itu semakin mahal harganya. Seperti itu. Itu emas secara fisik, emas batangan dan emas perhiasan. Seperti itu. Jadi saya dapat sedikit pencerahan ternyata ya, kalau misalnya memang itulah mengapa kalau misalnya kita mau mungkin menggadaikan emas ya, kalau dari segi perhiasan mungkin harganya agak sedikit turun dibandingkan dengan emas batangan murni. Seperti itu. Baru paham saya ternyata. Sobat Selebes, itu adalah pengetahuan baru untuk sobat Selebes semuanya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan juga ya dari sobat Selebes, boleh bergabung di 081354855101. Kita bakalan ada di 3 segmen ya di Gold Talks kali ini bersama Pegadaian Gorontalo. Kalau tadi soal yang namanya investasi emas yang ada di Pegadaian, terus juga tadi Tian udah jelasin soal yang namanya seperti apa misalnya kita menginvestasikan emas, tergantung kadar beratnya, kemudian dan jenisnya emas batangan atau perhiasan. Nah, sekarang kalau misalnya orang-orang mau let's say mau berinvestasi di Pegadaian, kira-kira ada nggak resiko-resiko berinvestasi emas seperti itu? Oke, resiko ketika kita memilih instrumen investasi emas. Nah, kita ketahui dulu ketika kita berbicara emas, apa sih alasan orang ingin memiliki emas? Itu dulu sih. Nah, orang membeli emas tentunya akan dijual kembali, bukan untuk dikonsumsi. Nah, itu dari sisi keuntungan yang kita ingin dapatkan ketika kita memilih instrumen investasi emas. Karena banyak kan instrumen investasi lainnya seperti saham, obligasi, reksadana, properti, deposito, itu termasuk juga dalam bentuk jenis investasi. Tapi kita di sini berbicara terkait dengan investasi emas, dan investasi emas itu yang di Pegadaian itu adalah dalam bentuk fisik. Emas yang kita kuasai, kita pegang gitu. Nah, kalau berbicara resiko, itu resikonya ada beberapa yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah resiko penurunan nilai. Nah, resiko penurunan nilai yaitu resiko perubahan harga jual dan harga beli. Contohnya gini, resiko penurunan nilai dari ongkos dan relatif kecil untuk cetak emas batangan atau murni. Misalkan kita punya emas batangan, resiko penurunan nilainya itu hanya dari
berapa harga ongkos. Misalkan kita berinvestasi emas batangan. Nah, risiko penurunan nilainya itu dari berapa sih harga cetak emas batangan tadi, emas yang 24 karat tadi, itu resikonya. Tapi kalau kita mau lihat resikonya paling kecil, berapa? Hanya dari biaya cetak emas batangan tadi. Nah, yang kedua resiko penurunan nilai dari emas perhiasan. Nah, kalau untuk resiko penurunan nilai emas dari perhiasan ini memang agak sedikit besar. Tentunya kita terpotong dari misalkan ongkos desain. Tentunya kalau perhiasan ya, kita berbicara emas perhiasan, itu ada risiko penurunan nilainya dari ongkos desain satu. Yang kedua biaya pembuatan itu ada. Itu risiko penurunan nilainya dari biaya pembuatan jenis perhiasan tadi. Terus juga kalau yang selanjutnya adalah margin toko yang menjual itu biasanya ada toko-toko menjual dengan harga yang berbeda-beda, menjual perhiasan emas di tiap-tiap toko berbeda-beda. Itu margin itu yang membuat penurunan nilai dari emas perhiasan tersebut. Tapi kalau kita berbicara emas dan emas batangan dan emas perhiasan, tentunya ini salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Kalau mau beli emas sekarang, terus bulan depan langsung dijual, tentu tentu pasti akan ada risiko tadi penurunan nilai. Nah, tapi kalau kita berbicara kita menginvestasikan emas untuk jangka panjang, nah kenaikan dari harga emas itu sendirilah yang tertutupi dengan harga kenaikan emas tadi. Risiko penurunan nilai tadilah yang tertutupi dengan harga kenaikan emas. Makanya itu instrumen investasi untuk jangka panjang adalah emas, bukan instrumen investasi untuk jangka pendek. Nah, itu yang pertama. Itu risiko penurunan nilai. Yang kedua, resiko yang kedua adalah resiko menjual produk investasi, risiko menjualnya. Nah, jadi gini, ada beberapa toko emas yang menjual dengan menjaminkan misalkan satu buyback garansi. Artinya sini, gimana ini pemahaman untuk masyarakat umum ya. Sebelum membeli emas, kita harus tahu dulu gimana sih buybacknya. Apakah ketika kita membeli emas di situ, apakah toko itu menjamin untuk dia menerima kembali ketika orang itu menjual ulang di toko itu? Itu kita lihat dulu. Itu namanya buyback garansi. Makanya jangan salah memilih toko ketika kita ingin membeli emas atau berinvestasi emas. Ada satu kejadian, ada toko yang memberikan diskon penjualan besar. Misalkan ada toko itu, saya tidak bilang tempatnya, dia memberikan diskon 30% untuk pembelian perhiasan. Nah, pembelian perhiasan ini 30%. Otomatis para ibu-ibu mau dong, artinya membeli perhiasan tersebut di toko tersebut. Nah, tapi masyarakat tidak tahu ini toko emas ini apakah dia menetap di situ terus atau cuma sewa tempat. Nah, ternyata toko tersebut hanya menyewa tempat itu hanya 6 bulan. Jadi ketika mereka membeli emas tersebut dan mau menjualnya kembali, pas ke toko itu udah tidak ada, udah nggak ada tokonya. Jadi bingung kan mereka, ini buybacknya gimana? Buybacknya di mana lagi? Itu saya bilang tadi, sebelum membeli emas atau berinvestasi emas, kita harus ketahui dulu resiko-resikonya. Ini salah satunya itu buyback garansi. Yang kedua, mudah diterima pasar. Nah, ini yang penting. Biasanya ketika kita beli emas, harus pastikan beli emas itu di satu tempat, tentunya bisa diterima di tempat lain, tentunya dengan sesuai dengan kadar emasnya tersebut. Artinya ketika kita membeli toko sini, toko lain bisa menerima juga untuk misalkan saya beli cincin di sini lah atau perhiasan di sini, tapi toko lain itu mau membeli ulang perhiasan yang dia beli di toko lain itu tersebut. Nah, itu kita harus ketahui juga itu. Artinya ketika kita berinvestasi emas mudah diterima oleh pasar. Terus juga jaringannya luas. Itu jaringannya luas, artinya emasnya harus berlaku universal. Nah, contohnya di Pegadaian kan itu ada contoh jenis logam mulia antam dari aneka tambang. Nah, ketika kita memiliki logam mulia antam tadi, itu bisa diterima di luar negeri. Logam mulia antam itu bisa diterima di luar negeri kenapa? Karena logam mulia antam ini memiliki sertifikasi LBMA. Apa itu LBMA? London Bullion Market Association. Nah, itu harus ada sertifikat agar bisa diterima di
luar negeri ketika kita menjual kembali di luar negeri. Makanya itu juga salah satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat umumnya ketika kita ingin membeli investasi emas, harus tahu juga apakah bisa diterima di tempat-tempat lainnya seperti itu. Nah, mau lanjut lagi? Kita harus ke commercial break dulu. Commercial break ya. Sebentar kita lanjut, ada dua risiko lagi yang saya akan jelaskan. Benar. Seperti apa? Nanti kita akan lanjut lagi. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik oleh sobat Slebas. Jadi kalau saya tadi tuh mendengar dengan seksama resiko-resiko ketika kita berinvestasi emas gitu. Jadi masih ada lagi ya. Ada dua ya, risiko. dia dan juga Betty masih tetap di 101 Slebas FM. Sobat Slebas jangan kemana-mana, tetap di 101 FM. Sobat Slebas masih terus di Gold Talks untuk siang hari ini bersama Pegadaian Gorontalo. Lanjut lagi dengan Tian tadi, waduh ya, jadi resiko-resiko investasi Sobat Slebas seperti resiko penurunan nilai, kemudian juga ada yang namanya bagaimana kita ketika menjual produk investasi ya. Jadi ada juga yang namanya istilahnya kalau misalnya buyback ya, seperti apa ya kan, itu penting juga untuk kita harus pahami gitu ya, jenis-jenis logam mulianya juga seperti apa. Masih ada lagi resiko investasinya ya Tian, silakan. Oke, yang risiko investasi emas yang ketiga yaitu masyarakat perlu tahu dulu, itu banyak sekali emas-emas palsu yang beredar di masyarakat pada saat ini. Jadi itu yang ketiga adalah resiko emas palsu. Jadi saat ini banyak sekali kasus pemalsuan emas misalkan emas dari emas logam mulia, bahkan emas perhiasan itu banyak sekali palsunya. Nah, seperti apa? Misalkan ada logam lain itu hanya dilapisi emas tipis. Memang dia warnanya akan, ketika kita lihat fisiknya itu emas nih. Tapi logam inti dalamnya itu logam lain yang hanya dilapisi tipis emasnya. Jadi kita timbang, bukan berat emas keseluruhannya, berat bagaimana ya istilahnya, itu hanya terlapis tipis. Nah, itu termasuk emas palsu. Yang kedua, emas sepuhan, ada hanya disepuh, lebih tipis lagi. Nah, terus ada, ini yang penting juga untuk masyarakat perlu ketahui, bahwa ketika ingin membeli perhiasan, kita berbicara perhiasan ya, emas perhiasan. Nah, itu ada emas rupa-rupa. Nah, bukan rupa-rupa warnanya, bukan. Itu emas rupa-rupa, artinya gini. Nah, misalkan ada toko emas yang menjual kalung lah, istilah kalung itu kan ada pengaitnya, ada beberapa partnya lah, ada pengait, ada dia punya apa namanya, batu apa namanya, zirkon, batu untuk ininya lah, hiasannya tuh. Nah, itu ada beberapa part yang terkadang kadar emasnya berbeda-beda. Misalkan di bagian pengaitnya, bagian sininya itu emas kadarnya rendah, kadar misalkan 75. Ada yang di bagian sini hanya kadar sekian, lebih rendah lagi. Tapi dihitung ketika ditimbang, mereka jual kadar tinggi. Nah, itulah yang termasuk dengan emas rupa-rupa. Satu bentuk, misalkan emas perhiasan, tapi kadarnya berbeda-beda di tiap-tiap partnya. Itu hati-hati loh. Itu hati-hati loh ketika ingin masyarakat membeli perhiasan. Makanya harus cari toko emas yang terpercaya, dan memang yang ya itu, kalau kita berbicara buyback garansi nanti akan dijelaskan oleh salah satu anak perusahaan Pegadaian juga, Galera 24. Nah, itu buyback garansinya apa semua nanti akan dijelaskan. Nah, itu yang ketiga, resiko emas palsu. Nah, ada yang terakhir lagi. Yang terakhir adalah resiko undercarating. Nah, apa risiko undercarating? Nah, ketika kita berbicara tentang perhiasan emas, nah misalkan saya nih mau beli emas, saya beli misalkan gift dari Arab, tentunya emas Arab dong, emas dari Arab. Nah, emas dari Arab ketika kita jual di Indonesia, itu toko-toko emas di sini pasti tidak akan menolak. Gitu, pasti tidak akan menolak. Nah, misalkan saya bawa emas, saya dari Dubai, kamu jual di Indonesia, emas dari Dubai ini, dari Arab, dari Arab, pasti akan mereka terima. Nah, itu. Tapi berbeda ketika kita membeli toko emas A, kita membeli emas perhiasan di toko A, dan kita mau menjual di perhiasan terus di toko B. Belum tentu toko B mau membeli kembali itu emas perhiasan dibeli toko lainnya. Nah, itu karena apa? Karena di Indonesia tidak ada yang mengatur standarisasi emas tadi. Nah, begitu. Karena Indonesia belum ada lembaga ketiga yang akan memvalidasi betul nggak karatase atau kadar emas suatu perhiasan tersebut. Nah, jadi
biasanya kan kalau toko emas ya mereka bikin sendiri, jual sendiri dan klaim sendiri. Nah, itulah yang terkadang kalau di Indonesia sendiri, ketika kita membeli di toko satu ini dan menjualnya di toko lain, itu belum tentu mereka beli karena mereka nggak tahu kadarnya di toko ini berapa. Itu belum ada standarisasi di Indonesia yang mengatur terkait dengan karat aset. Tapi kalau di Arab kan sudah ada, dan mereka rata-rata bersertifikat tadi LBMA tadi itu. Seperti itu. Risiko under karating. Oke, ya, jadi saya sudah punya notes gitu ya tentang resiko-resiko berinvestasi emas Sobat Selebas. Jadi sekali lagi Sobat Selebas bisa bergabung di 081354855101 tadi ada, tapi mungkin Tian sementara menjelaskan seperti apa resikonya. Jadi standarisasi juga itu penting banget ya. Dan kalau misalnya Sobat Selebas sudah tahu resikonya, nah langsung nih dari orang Pegadaian langsung, saya pengen tahu tips menghindari resiko investasi emas fisik. Ya. Itu kira-kira seperti apa? Tips menghindari resiko untuk berinvestasi emas fisik, tentunya yang pertama kita harus membeli, atau masyarakat pada umumnya harus membeli emas di perusahaan yang terpercaya. Itu salah satunya. Nah, perusahaan terpercaya itu seperti apa? Artinya perusahaan terpercaya ini yang menjamin kualitas. Nah, kualitas dari beratnya dan kadarnya ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, harga emas itu tergantung oleh dua faktor, ialah kadar emas itu sendiri dan berat dari emas itu sendiri. Nah, itu kualitas. Nah, yang kedua adalah kejelasan harganya. Dari kejelasan harganya, misalkan kita mau beli di toko ini atau mau beli di Pegadaian, itu sudah pasti dari kejelasan harga, dari kualitas itu sudah terjamin. Nah, dan yang penting ini yang terpenting yang saya jelaskan sebelumnya juga, buyback garansi. Nah, kalau kita berbicara logam mulia atau perhiasan, di Pegadaian itu ada anak perusahaan kita namanya Galeri 24. Nah, ketika mereka ingin membeli logam mulia di Galeri 24, itu menjamin buyback garansinya. Itu menjamin buyback kembali. Nah, mereka butuh uang dan ingin menjual kembali perhiasan logam mulia tadi, itu bisa dijual kembali di Galeri 24 atau di anak perusahaan Pegadaian tersebut. Nah, ini juga yang penting, jaringannya harus luas. Kalau kita mau beli perhiasan atau beli logam mulia, nah misalkan sahabat Pegadaian, ini kita istilahnya kalau untuk masyarakat umum kita bilang sahabat Pegadaian. Ketika sahabat Pegadaian ingin membeli logam mulia berinvestasi emas tadi logam mulia, nah kebetulan mereka beli di Galeri 24. Nah, dan pada saat itu juga dia mungkin sudah pindah domisili luar kota. Pegadaian kan ada di mana-mana. Kita ada 4.000 lebih outlet loh Pegadaian. 4.000-an lebih outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jaringannya luas. Jadi ketika kita mau jual kembali, itu bisa dimanapun, di Pegadaian manapun. Yang penting belinya kwitansinya masih ada dan dari Pegadaian. Gitu. Okay. Nah, kalau untuk berbicara nanti lebih jelasnya terkait dengan apa itu logam mulia yang ada di Pegadaian atau di Galeri 24, juga perhiasan-perhiasan ada di apa sih perhiasan yang dijual di Galeri 24, itu nanti akan lebih jelasnya, lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari perwakilan dari Galeri 24 seperti itu. Oke deh, Sobat Selebas, kayaknya kita ke line telepon dulu deh. Dari tadi udah ada yang nelpon. Kita coba. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana nih? Dari Ina di Kabila. Oke, Mbak Ina di Kabila. Kabila masih panas nggak? Saya tanya-tanya dulu sebentar. Panas banget. Oh, panas banget. Oke, Mbak Ina di Kabila. Kira-kira tadi udah menyimak Gold Talks kami soal investasi emas gitu ya. Ya. Jadi apa nih yang masih mungkin pengen ditanyakan? Oh iya, yang ingin saya tanyakan itu soal investasi. Kan saya tuh masih muda, belum menikah, terus juga terima penghasilan tiap bulan. Nah ini mungkin ada rekomendasi tidak dari Pegadaian yang bisa merekomendasikan kepada kami anak-anak muda investasi seperti apa sih yang cocok yang bisa kita lakukan biar uangnya itu nge-save gitu. Yang berhubungan dengan emas apa gimana nih? Tentunya. Dari tadi kita ngomongin soal emas, apa aja ya? Apa aja ya? Logam
logam mulia Oh, atau apa aja emas gitu. batangan. Mungkin Yang Mbak Ina, berbau investasi gitu. mungkin Mbak Ina punya emas batangan di rumah. Bisa diinvestasikan kalau misalnya punya emas batangan di rumah. Oke, Iya, soalnya saya tuh sempat ditawarin teman untuk beli apa namanya emas batang, cuman suka bingung ibu ini kalau saya save di rumah gimana ya? Oke. Aman nggak sih gitu? Oke, itu aja ya. Itu aja, makasih. Terima kasih kembali Maina ya untuk pertanyaannya. Untuk sahabat selebas yang masih pengen bertanya lagi di 081354855101, boleh, masih kami tunggu hingga nanti di jam 3 kurang ya. Tadi pertanyaannya soal rekomendasi investasi, apalagi untuk lebih kepada anak muda Ya. sih ya nih. Jadi mudah-mudahan bisa dijawab. Kayaknya ganti mic deh, yang ini agak-agak ribut dikit mic-nya, boleh agak digeser mic kayak gini, boleh ya. Oke, ditarik, boleh, silakan. Oke. Mbak Ina ya di Kabila. Oke, Mbak Ina. Tadi pertanyaan bagus. Apa sih rekomendasi apa namanya? Rekomendasi jenis investasi seperti apa yang cocok untuk kaum milenial. Nah, apalagi sudah mempunyai penghasilan tetap atau penghasilan tersendiri tiap bulan. Nah, di Pegadaian itu ada beberapa jenis investasi emas. Yang pertama ada mulia. Ya, mulia juga ada terbagi. Mau ingin cicil, ingin dalam bentuk ingin cicil secara per bulan, atau ingin dalam bentuk arisan, dalam bentuk apa namanya? Dan dalam bentuk pokoknya banyak, kolektif, personal, itu namanya produk kami mulia, namanya mulia. Memiliki emas atau ingin berinvestasi emas dengan cash bisa, cash juga bisa langsung ke Galeri 24. Kalau cicil bisa juga langsung ke Pegadaian. Itu kalau ingin memiliki fisik. Jadi misalkan dia mau angsur, dia ingin memiliki emas, ingin berinvestasi emas 5 gram. Nah, saya ingin cicil emas 5 gram, tapi setelah lunas saya mau fisiknya langsung ada. Nah, itu namanya kita ada produk mulia. Mulia terbagi, ada mulia arisan dan mulia dan lain-lainnya. Ya itu saya jelasin tadi. Mulia itu ketika ingin kita memiliki emas dengan sistem angsuran, setelah lunas fisiknya langsung ada. Nah, itu pertama, mulia. Yang kedua, ada namanya tabungan emas. Nah, ini yang saya bilang sangat cocok untuk kaum milenial. Kenapa? Tabungan emas sendiri itu istilahnya membeli emas dengan sistem titipan. Artinya masyarakat yang ingin memiliki emas tapi dengan menitipkan di Pegadaian dalam bentuk tabungan. Nah, dia sama sebenarnya konsepnya dengan tabungan di lembaga perbankan. Cuma yang perbedaan adalah kalau tabungan emas sendiri, nilai saldo uangnya itu langsung terkonversi dalam bentuk gram emas. Itu yang apa namanya, jadi perbedaan antara tabungan lembaga perbankan dengan tabungan emas Pegadaian. Jadi ketika Mbak Ina ingin memiliki emas lah istilahnya, dan tidak mau repot, tidak mau menyimpan, bisa lewat tabungan emas. Nah, apa keunggulannya lagi? Keunggulannya tabungan emas ini, ketika Mbak Ina sudah ada saldonya berapa di dalam tabungan emas, itu bisa langsung digadaikan, bisa dijual, bisa juga dicetak dalam bentuk emas batangan. Itu. Tapi tersimpan aman di buku tabungan emas Pegadaian tadi, seperti itu. Dan tabungan emas. Dan ini lagi minimal untuk menabung juga mulai dari 10 ribuan loh. Nah, itulah yang membeda, itu yang cocok untuk kaum milenial. Itu. Tadi ada yang nelpon, boleh kita tunggu sekarang di 081354855101. Jadi ada tadi saya catat investasi mulia, kemudian tabungan emas gitu ya. Ini yang penting untuk para milenial. Saya angkat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Jeffrey. Oke, Jeffrey lagi di mana ini? Boleh tahu posisinya? Agak feedback ya. Oke, silakan langsung ke pertanyaannya Jeffrey. Ini saya tuh menarik terus ada program dari Pegadaian ini. Saya juga dapat informasi juga dari beberapa tempat mengenai program Pegadaian.
dengan emas ini. Dan saya ingin tanya, itu pertanyaan dari saya. Pertama, misalnya ini saya lakukan dapat emas, kemudian saya resell lagi, itu gimana ya? Kalau misalnya melalui pegadaian, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, beberapa banyak program yang seperti ini kan ada juga teman-teman saya yang bertanya apakah dia syarat juga gitu. Oke. Mengenai program ini, apalagi kan ini berkaitan dengan emas. Ya, kalau kita lihat nilai tukar yang kalau kita tidak akan habis itu kan bisa dengan emas itu yang merupakan nilai tukar yang tidak akan habis. Selain mata uang yang di negara-negara kita. Jadi gitu. Oke, itu aja Jeffrey mungkin. Terima kasih. Langsung saja Pak. Iya, terima kasih kembali. Ya, pertanyaannya cukup menarik ya, karena lagi mobile juga, lagi dengerin mungkin lagi di mobil. Nabung emas. Kalau misalnya tadi ada program tabungan emas Ya. di di Pegadaian. Pegadaian, kemudian kita jual lagi. Oke. Kita jual lagi. Kemudian apakah ini syar'i atau Oke. enggak? Gitu. Silakan Oke. dijawab. Tabungan emas. Tabungan emas tadi kita sudah jelaskan tadi, apa sih tabungan emas? Itu sistem pembelian titipan emas di Pegadaian. Artinya membeli dan menitipkan di Pegadaian dalam bentuk tadi buku tabungan tadi. Nah, kalau untuk menjualnya itu tadi keuntungannya adalah ketika kita ingin mau jual kembali atau buyback, itu bisa langsung saat itu juga bahkan melalui aplikasi bisa langsung dijual emasnya dalam bentuk tabungan emas tadi. Bisa dijual, bisa digadaikan, dan bisa dicetak dalam bentuk batangan. Itu kalau tabungan emas, dan lebih fleksibel, tidak harus serta-merta tiap bulan harus menabung, tidak. Kapan ada uang langsung top up tabungan. Top up bisa lewat handphone, bisa lewat langsung ke outlet Pegadaian gitu. Itulah salah satu kelebihan tabungan emas dengan tabungan lainnya. Dan perlu kita tahu juga emas itu adalah salah satu instrumen investasi yang zero inflasi. Istilahnya kalau zero inflasi itu semakin naik harga suatu barang juga, emas juga akan ikut naik. Karena dia zero inflasi. Itu sudah ada kalau di Islam sendiri, itu sudah ada di hadis Nabi bahwa satu ekor kambing itu setara dengan 1 dinar. Ini 1400 tahun lalu loh dijelaskan. Satu ekor kambing itu sama dengan 1 dinar adalah 1 dinar itu kan sama dengan 4,25 gram emas 22 kalau hitungannya. Nah, kalau 4,25 gram emas 22 karat itu setara dengan uang 650 ribuan lah, sampai 700 ribu lah. Nah, coba dikalikan 700 ribu dikali dengan 4,25, apakah masih bisa beli kambing? Dapat kan? Dapat. Nah, dapat. Ya itu saya bilang emas adalah salah satu bentuk investasi yang zero inflasi. Nah, yang kedua tadi, apakah ini syar'i atau tidak? Nah, kita juga ada Pegadaian, kita juga ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Pegadaian setiap mengeluarkan produk itu perlu ada namanya beberapa saringan, istilah disaring dulu. Ini produknya bisa dipasarkan dari bentuk kelegalan hukumnya, itu istilahnya harus divalidasi dulu istilahnya kan, harus melalui fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional, dan terakhir lewat OJK. Pasti. Kita diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi legalitasnya terjamin lah, dan sistem hukum Islamnya juga tidak perlu dilakukan lagi karena halal toiban istilahnya. Iya. Oke, mungkin untuk Jeffrey tadi yang lagi dengerin bisa paham ataupun sudah lebih terjawab ya pertanyaannya. Ini ada yang nelpon dari tadi, silakan di 081354855101. Menarik ya, topik kita hari ini banyak yang nelpon di Gold Talks ya. Seperti yang saya bilang, ada indikasi emas-emas gitu ya, jadi orang tertarik. Baik, silakan. Halo, selamat siang. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa nih? Dari Nurul di Libu. Oke. Mbak Nurul, kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Iya, ini kan terkait banget sama topiknya ya, tentang tabungan emas. Ya, seperti tadi saya tangkap diskusinya tentang anak-anak zaman milenial ya, generasi zaman milenial. Saya termasuk ya di anak zaman milenial. Oh, masih muda ya? Yang tentunya ingin membuka tabungan emas di Pegadaian. Nah,
berapa sih biaya untuk pembukaan Oke. pegadaian biaya awalnya. Hmm. Nah, ada dua sih pertanyaan saya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Itu yang pertama itu berapa biaya untuk kami yang membuka tabungan emas di pegadaian, berapa biaya awalnya? Terus yang pertanyaan kedua nih, kalau misalkan saya udah tiba-tiba nih nggak bisa menabung gitu ya, mungkin 3 atau sampai 4 bulan itu kendalanya tidak bisa menabung, uangnya dipakai buat apa gitu. Nah, apakah saldo emas saya ini akan hilang atau menurun atau gimana ya? Langsung aja jawab ya. Dan pertanyaan terakhir. Oke, itu udah ya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih kembali ya. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Nurul yang ada di Libo. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kalau mau buka tabungan emas, biaya awalnya Oke. seperti apa? Kemudian kalau misalnya nabung tiba-tiba ngadat beberapa bulan, apakah gimana? Apa yang terjadi dengan saldo emas Ya, kita gitu? Oke, Mbak siapa tadi? Nurul. Mbak Nurul ya, Mbak Nurul. Itu kalau tabungan emas sendiri itu biaya pembukaan rekening tabungannya senilai 50.000. Itu biaya awal. Itu sudah termasuk dengan biaya pemeliharaan buku tabungan selama setahun. Potongannya 30.000 untuk selama setahun. Jadi walaupun tidak ada transaksi itu sudah bisa sampai dengan selama setahun. Walaupun tidak transaksi. Itu termasuk dalam biaya awal. 50.000 tadi. Dan untuk opening pembukaan tabungan emasnya itu lebih mudah lagi, bisa lewat aplikasi. Coba di-download aja aplikasi di Play Store maupun di App Store, itu Pegadaian Digital Service. Pegadaian digital itu bisa melalui aplikasi untuk pembukaan rekening tabungan emasnya. Dan biaya pembukaannya itu cuma Rp50.000. Dan walaupun tidak ada transaksi selama misalkan 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, itu masih bisa karena 50.000 tadi, opening tadi, itu sudah biaya pemeliharaan selama setahun. Biaya pemeliharaan selama setahun 30.000. Bayangkan, 30.000 itu biaya pemeliharaan selama setahun. Dibagi 12 itu hanya berapa per bulan? Hanya 2.000-an. 2.000-an ya. 2.000-an, bayangin 2.000-an. Walaupun tidak transaksi, makanya ada kemarin nasabah saya tanya. Dia sebelumnya isi 500.000. 500.000 di tabungan emas. Terus dia bilang, Pak, saya sudah 2 tahun loh nggak isi. Apakah udah mati buku tabungannya atau gimana? Saya cek, Bu, ibu punya bukan tidak mati lagi. Malah uangnya ibu di dalam bertambah. Dulu semula ibu isi 500.000, tapi ketika ibu mau jualkan kembali nilai uang dalam ibu karena bentuk emas, harga emas naik, jadi nilainya sudah, kalau ibu mau jual sudah dapat 650.000. Bayangkan, tanpa diisi, tanpa transaksi, tapi sudah ada transaksi awal sebesar 500.000 dan ada kenaikan emas selama 2 tahun tadi, 2 tahun terakhir, itu kenaikannya bukan mati, malah bertambah nilainya di dalam. Karena harganya saldonya dalam bentuk gram emas, bukan dalam bentuk nilai uang. Nah, itulah yang membedakan tabungan emas dan tabungan konven uang pada umumnya. Itu nilai emasnya semakin naik harga emas, nilai saldo gram emasnya itu juga nilai gram emasnya juga akan naik. Yang sebelumnya mungkin harganya 500.000 di tahun 2018 dan harga sekarang sudah 1 juta, bayangkan. Ada sudah keuntungan selisih 500.000 per gram dengan hanya menyimpan atau menabung saldonya dalam bentuk emas tadi di tabungan emas Pegadaian. Seperti itu. Wah, gampang sekali ternyata. Dan kalau saya rasa ini benar-benar the real investasi gitu sobat-sobat. Biaya awal hanya 50.000 yaitu, dan bisa mengcover setahun. Dan paling penting adalah kalian juga pasti sobat-sobat dengerin iklannya Pegadaian di Celebes, itu tinggal pakai aplikasi Pegadaian, udah langsung gitu ya. Udah langsung bisa berinvestasi ataupun nabung emas. Nanti di segmen berikut sobat-sobat ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh, tapi kita akan langsung ngobrol dengan Betty ya dari Galeri 24, tapi nanti sebentar ya. Tetap di 101 Celebes FM. Betty dulu di siang hari ini dari Galeri 24. Penasaran sih seperti apa sih? Apa itu Galeri 24 ya? Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Betty sendiri yang merupakan perwakilan dari Galeri 24 gitu. Iya. Jadi Galeri 24 merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian Persero yang khusus menjualkan emas batangan, perhiasan, berlian secara tunai.
gitu. Jadi untuk barang-barang produk kami itu bisa langsung dibeli, kakak punya uang, ambil produk hari itu juga. Tapi sekarang kita udah banyak cara untuk pembelian, bisa juga dicicil dan bisa dikasih ke Pegadaian. Jadi saling simbiosis juga lah. Gitu. Jadi banyak cara gitu. Nggak langsung ke Pegadaian ya, jadi memang ke kami dulu. Ke Galeri 24 iya, dulu. Tapi tetap bisa dicicil, bisa di kerasidakan, di KCA, itu bisa dicicil 6 bulan, 4 bulan bisa semua. Gitu. Jadi lebih gampang sahabat Selebas, dan Galeri 24 ini yang pastinya resmi gitu resmi, ya. iya. Banget. Ya, bisa dijelaskan lagi seluk-beluk soal Galeri 24 lagi? Ya, kalau misalnya kita langsung pembahasan semua kali ya. Untuk produk-produk yang kami jualkan itu paling pertama adalah emas batangan atau yang dikenal dengan logam mulia. Itu kita banyak berbagai vendor dari Antam, UBS, Lotus Archie, dan satu lagi yang nggak kalah menariknya itu produk terbaru kami, Galeri 24. Gitu. Kami punya semua di Galeri 24. Ada juga perhiasan. Perhiasan itu ada kalung, gelang, anting, itu dari vendor, berbagai vendor juga. Ada HWT, UBS juga, ada Lotus Archie dan Sinar Fajar. Setiap perhiasan yang kami jualkan juga berbagai karat dan berbagai berat. Untuk kadar atau karat ini macam-macam, bervariasi. Ada yang 750, ada yang 99, ada yang 87 yang tadi kayak Mas Tian bilang. Untuk karat tase di sini contoh dibilang Mas 22, Mas 23, Mas 24. Kalau kita main ke toko emas di pasaran, mereka akan selalu bilang kalau Pegadaian punya karat tase yang tinggi. Contoh, kalau di pasaran mereka bilang Mas 22. Mas 22 di mereka itu 750 karat. Tapi kalau di Pegadaian belum tentu. Bisa jadi itu Mas 18. Karena kita punya standar sendiri. Itu. Jadi Galeri 24 ini benar-benar salah satu cerminan kita untuk berinvestasi emas secara aman, secara jelas karatasenya, secara jelas beratnya, kita semua sudah terstandarisasi. Gitu. Di Gorontalo udah ada ya? Udah ada. Untuk di Gorontalo pas banget, setiap distro kami atau cabang kami, kita bilangnya distro. Distro. Iya, cabang kami yang di Gorontalo ini, distro Gorontalo ada di kantor Pegadaian cabang Gorontalo Sentral. Gitu. Oh, di kantor cabang sentral. Iya. Iya, untuk Galeri 24. Yes. Nah, kira-kira kalau misalnya paling lagi pandemi gini males nih ya langsung ke ke Galeri 24, ke ke store fisiknya, ke distronya gitu. Bisa nggak kalau misalnya available nggak di e-commerce atau apa gitu? Oh iya, jelas. Kami ini udah banyak banget Kak untuk aplikasi-aplikasi yang memadai. Kalau misalnya kayak kondisi pandemi sekarang, orang kan banyak yang males keluar. Kita punya namanya Galeri 24 Digital. Jadi itu bisa dibuka langsung di marketplace-nya, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Kalau di Shopee namanya Galeri 24 Official. Untuk di Tokopedia Galeri 24 by Pegadaian. Dan satu lagi e-commerce kami itu semua nasabah bisa cek harga setiap hari, cek produk apa aja yang kita jualkan, itu ada di www.kataloggaleri24.com. Gitu. Jadi gampang banget ya sahabat Selebas dan juga sahabat Pegadaian bisa lebih tahu seperti apa ya atau produk-produk yang ada di Galeri 24 ini. Ya gitu. Jadi apalagi yang mau perhiasan dan sebagainya. Yes, betul sekali. Ini paling penting ya. Ada yang mau ditambahkan berarti? Mungkin keunggulan kami ya. Oh ya, keunggulan dari Galeri 24 sendiri. Jadi keunggulan kami seperti tadi yang sudah dijelaskan Kak Tian. Dalam hal kita berinvestasi emas, kita harus tahu tempat itu memberikan jaminan karat atau kadar, memberikan servis pelayanan, yaitu jasa buyback. Itu jelas banget Kak. Buyback itu adalah kita menjualkan barang yang sudah kita beli kembali. Itu harus jelas tempatnya seperti apa. Terus jaminan berat dan standarisasi harga. Semua itu dimiliki oleh Galeri 24.
mau beli emas di Pegadaian, mau beli emas di Galeri 24 di seluruh Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke, Galeri 24 akan dengan tangan terbuka membeli kembali. Dengan catatan kwitansi harus ada dan fisik masih lengkap gitu. Dengan kan kayak sekarang kan Antam dia kan sertifikasinya sudah langsung. Jadi biarin aja gitu, jangan sampai dibuka atau dibongkar gitu kan. Itu jadi kita tidak bisa lagi menakar kemurnian emasnya gitu. Kalau misalnya setiap perhiasan yang masuk ke dalam Galeri 24, emas ataupun emas batangannya juga sudah melalui quality control. Di saat kita memberikan statement bahwa emas ini 750 karat ataupun emas ini 999 gitu, itu betul adanya. Karena sudah ada juga kita tim sendiri atau divisi sendiri untuk mengecek kemurnian dan keaslian dari emas itu sendiri. Gitu. Dan nanti contoh nih, kakak beli emas di cabang distro Gorontalo, terus tiba-tiba bawa nih lagi butuh LM 100 gram ini buat dijualkan kembali, tapi posisi lagi di Sumatera, emasnya dibawa nih ke Sumatera, mau ada mau ada atau enggak ada sertifikatnya, tiba-tiba hilang gitu, kwitansi pembelian, kita bisa langsung cek nih Pegadaian manapun. Contoh kan belinya di Gorontalo, yang kalau misalnya masih save nomornya, Kak boleh tolong nggak kirimin linknya gitu, atau boleh nggak dikirimin PDF-nya, saya mau jual nih di Sumatera. Langsung kita liquid hari itu juga. Kakak beli 1 kilo dari kita hari ini, Antam misalnya, besok mau jual, kami juga langsung terima Kak. Kalau misalnya di beberapa tempat kan agak susah gitu, harus melalui beberapa proses seperti tadi yang disebutkan, harus ada jaminan untuk buyback. Itu salah satu fasilitasnya. Karena apa? Kita beli emas pasti untuk investasi. Kalau investasi berarti untuk dijualkan kembali suatu saat. Mungkin nggak hari ini, mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Dan itulah kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh Galeri 24. Gitu. Jadi kalau saya tangkap tadi apa yang diucapkan oleh Mbak Betty adalah salah satu resiko investasi sudah terjawab di situ, yaitu buyback guarantee. Jadi mau dibeli hari ini pun ya dijual besoknya bisa gitu. Dan walaupun memang kalau misalnya sertifikatnya tiba-tiba kelupaan atau apa, bisa ya langsung hubungin. Oke. Jadi baik sahabat Slebas, masih ada lagi, ini adalah segmen terakhir kita udah running out of time. Masih ada lagi yang ingin disampaikan dari Galeri 24 mungkin? Pokoknya kalau misalnya kita baik kaula muda maupun yang udah tua, investasi emas itu tidak mengenal umur. Kalau kita punya prinsip nabung dikit-dikit nabung. Beli emas ingat Galeri, investasi ingat Galeri 24. Kayak gitu. Oke. Dari Tian mungkin terakhir, pakai mic ini aja. Dari Tian yang terakhir dari Pegadaian. Oke, kalau dari Pegadaian sendiri, bagaimana sih tips-tips supaya untuk bisa dengan mudah atau berinvestasi emas? Ingat, kalau kita menyisakan itu tidak akan tersisa. Tapi kalau kita berbicara menyisihkan, itu pasti akan tersisihkan. Nah, jadi kalau gaji, ketika kita terima gaji, itu jangan disisakan, tapi disisihkan. Nah, sisihkan itulah untuk investasi emas tadi. Karena emas itu sudah pasti adalah uang, tapi uang belum tentu emas. Satu, dengan membeli emas berarti membeli masa depan dengan harga hari ini, dengan harga sekarang. Itulah yang menjadi keunggulan dari investasi emas. Dan jangan lupa, kalau ingat emas, ingat Galeri 24 dan Pegadaian. Iya, betul. Oke. Terima kasih sudah bergabung di Gold Talk Sobat Slebas. Terima kasih untuk Tian dan juga Betty dari Galeri 24, dan mudah-mudahan ini terjawab. Mudah-mudahan kita punya talk show berikutnya lagi yang lebih menarik lagi. Yang jelas ini paling rame ya. Terakhir ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah tadi penanya yang pertama, Ibu apa Kabila? Sebentar saya lihat dulu di catatan. Ada yang dari Kabila tadi, ada Ibu Ina ya. Mbak Ina ini ada voucher diskon. Dia dapat voucher diskon 50.000 untuk cicil emas. Wow. Dan untuk dua lagi pertanyaan kayaknya tadi ada dua ya. Ada 3 totalnya, ada Mbak Ina, ada Jeffrey dan Nurul. 2 tadi ini dapat
potongan diskon 10.000 untuk pembukaan rekening Tamas lewat Pegadaian Digital Service. Oke. Ini lewat Pegadaian Digital Service semuanya. Pegadaian Digital Service. Oke. Terima kasih untuk Pegadaian dan juga Galeri 24 ya. Dan Sobat Selebes tetap simak terus program-program menarik di 101 FM. Siapa tahu aja kita punya talk show seperti ini lagi ya. Apalagi yang berhubungan dengan investasi yang pastinya ya menguntungkan, yang berhubungan dengan emas dari Pegadaian. Terima kasih Tian dan juga Betty ya. Terima kasih. Sobat Selebes tetap terus di 101 FM untuk Back to Back Hits.